Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya sendiri, Robi Nuriman, dengan NIM 2303380. Perkenalkan, saya Ade Maulana dengan NIM 2306962. Perkenalkan, nama saya Taufik Putrastiana dengan NIM 2306280. Di sini kami akan menjelaskan program pemrograman modular kami, yaitu kami membuat program bantu matematika di mana isinya tuh terkait dengan yang membantu matematika gitu. Mungkin kita langsung saja mulai di mana ketika ada button yang bisa diklik, si kursor itu berubah agar memudahkan pengguna. Oke, boleh lanjut untuk teman saya untuk penjelasannya. Yang pertama itu ada polinom derajat. Kita menggunakan algoritma rekursif, di mana di kotak pertama itu ada input X. Misalnya kita masukkan nilai X-nya 2, lalu di kotak kedua itu ada input AI. Kita masukkan nilainya 2 juga. Lalu kita pencet tanda panah itu, lalu kita proses, maka hasilnya akan menjadi 2. Untuk polinom derajat mungkin segitu saja. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada program luas. Di sini kita ada beberapa bangun datar ya. Kita ngambil sampel di persegi saja. Nanti kita klik di persegi. Nah, di sini tuh kita menggunakan algoritma function. Di kotak pertama itu ada input sisi, di mana kita akan masukkan sisinya 4. Nah, saat diproses akan menghasilkan luasnya. Mungkin dari luas cukup, kita kembali. Nah, yang ketiga itu ada volume, di mana volume itu menggunakan volume menggunakan algoritma function. Nah, di dalam volume itu ada beberapa bangun ruang ya, yaitu kubus, balok, tabung, bola. Nah, dan layang-layang, kerucut, dan limas. Nah, kita kembali, kita ambil sampel di kubus. Nah, di kotak pertama itu sama ya, ada input sisinya, kita masukkan sisinya 4. Maka saat diproses, volume kubus tersebut dengan sisi 4 akan muncul hasilnya. Mungkin dari volume sekian, lanjut, jelaskan grafik oleh teman saya. Oke, lanjut ke program selanjutnya, itu ada grafik. Di sini ada beberapa pilihan gitu ya. Dari teman-teman atau ibu bisa memilih beberapa pilihan. Kita ambil contoh yang Y sama dengan X. Ketika nanti dipilih bakal muncul gambar grafiknya apa dan juga nama persamaannya apa. Kemudian kalau kita clear, itu bakal kembali seperti semula gitu. Nah, untuk yang grafik seperti itu mungkin kita back lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin lanjut terkait dengan program eksponen, di mana ini tuh untuk mengecek eksponen pangkat berapa gitu. Di mana X-nya tuh pangkatnya. Misalkan kita nyari eksponen dengan pangkat 1. Nah, di sini tuh eksponen dengan pangkat 1 itu yaitu 2,718, di mana ini tuh mendekatinya dengan X hanya sampai pangkat 10, karena si program DLP-nya tidak bisa membaca dengan pangkat yang lebih besar. Oke, mungkin dari program eksponen cukup sekian. Mungkin lanjut penjelasan oleh teman saya. Nah, program selanjutnya adalah program faktorial. Di faktorial ini kita hanya akan menginput nilai N dan nanti bakal keluar hasilnya. Nah, kita misalkan inputnya nilai N-nya itu 4, maka akan diproses dan hasilnya 24. Nah, untuk program faktorial sendiri ini menggunakan algoritma rekursif gitu ya, dengan basisnya ketika 0 faktorial yaitu 1. Mungkin untuk faktorial segitu, akan di menu 1 segitu ya, tinggal kita next, maka ada menu pilihan yang lainnya. Selanjutnya FPB dan KPK akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin selanjutnya menu dari EPB dan KPK, di mana ini tuh program yang mencari EPB dan KPK dari berapapun bilangannya yang kita inputkan. Misal kita inputkan 4, 3, 7, 2, 5. Di mana nanti itu keluarannya di sini ada EPB-nya dan KPK-nya. Ini tuh bisa maupun berapapun bilangan. Ini merupakan pengembangan dari tugas terkait dengan EPB. Mungkin dari EPB dan KPK hanya segitu. Ini menggunakan algoritma rekursif yang dimana nanti EPB 1, 2, 3 ini tuh diproses sesuai dengan logika matematikanya. Oke, mungkin lanjut bilangan berpangkat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, program selanjutnya adalah program bilangan berpangkat. Nah, di sini ada dua kolom gitu ya. Di sini ada inputan. Kita input dulu A sama B-nya, misal A-nya 2 dan B-nya 5. Nah, kita proses, maka di A pangkat B sebelumnya akan muncul 2 pangkat 5 yang hasilnya sama dengan 32. Nah, untuk program bilangan berpangkat ini kita menggunakan algoritma rekursif gitu ya, yang mana A pangkat B-nya sama dengan 0 gitu ya. B-nya sama dengan 0 yaitu 1. Untuk bilangan berpangkat itu dulu, kita back.
selanjutnya adalah SPLDV. Nah, di SPLDV itu kan kita membutuhkan dua persamaan gitu buat mencari hasilnya berapa. Nah, di sini ada dua inputan persamaan 1 dan 2. Misal kita input persamaan 1, 2x, 2 tambah 3, y sama dengan 5, dan 1, x tambah 1y sama dengan 2. Sini nanti kita bakal ngeproses hasil X sama Y-nya berapa. Nah, di sini SPLDV menggunakan proses pendekatan kalau di matematika itu seperti sistem persamaan linear di aljabar linear gitu. Kita memakai matriks dan mencari nilai determinannya. Seperti itu mungkin untuk SPLDV. Lanjut ke algoritma matriks yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin selanjutnya kita ke penjelasan dengan program matrik di mana ini tuh untuk menemukan matrik A tambah B, A kali B, dan matrik transpos gitu. Di sini ada catatan input terlebih dahulu, panjang baris dan panjang kolomnya. Misalkan kita pengen yang 2 kali 2 input, dan kita klik input baris dan kolomnya, nanti tuh di sini tuh berubah semua. Ya, terkait dengan matriknya, kan kita input 1, 1, 1, 1, di sini 2, 2, 1, 1. Dimana kalau misalkan kita klik A tambah B, nanti hasilnya di sini ada matrik A ditambah matrik B. Di sini ada hasil matrik A dikali B. Di sini ada matrik transpos A karena agak kelihatannya karena matriknya satu-satu. Di sini kita lihat saja matrik dengan B transpos. Di mana matrik B transpos seperti ini. Mungkin dari matrik sendiri hanya segitu ya, kita clear terlebih dahulu. Kita langsung back lagi. Lanjut kita ke program selanjutnya, di mana ini merupakan program statistika, merupakan pengembangan dari tugas juga, di mana ada median, modus, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan urutkan data. Misalkan kita mau menginputkan datanya itu 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Terus di sini 1. Misalkan kita mau mencari rata-ratanya, kita klik coba rata-rata. Di sini nanti akan keluaran rata-ratanya itu sama dengan segini. Kalau misalkan kita mengklik median, di mana median itu adalah nilai tengah ya, karena di sini tuh kita udah memasukkan prosedur pengurutan datanya, di mana kalau misalkan datanya genap itu kita ambil dari tengah-tengahnya dibagi 2 gitu. Terus kalau misalkan datanya itu ganjil, kita ambil tengah-tengahnya itu berapa gitu. Itu jadi mediannya itu sama dengan 4. Selanjutnya ada modus, di mana modus itu adalah data yang sering muncul. Kita klik, misalkan di sini kan 4 itu ada 2 yang keluar yang muncul di datanya. Makanya modusnya itu sama dengan 4. Selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi ini seperti mencari standar deviasi yang di data tunggal ya. Ada rumusnya, kita masukin saja. Terus misalkan kita mau mencari nilai minimum, di mana nilai minimumnya adalah 1. Terus kita mau mencari nilai maksimum, di mana nilai maksimumnya itu 7. Terus kalau misalkan kita pengen mengurutkan dari data tunggal yang kita isi acak, kita tinggal klik urutkan datanya, sehingga di sini tuh pengurutan datanya dari turun ke naik gitu. Nah, terus kalau misalkan kita clear dulu, terus kita inputin dulu 1, 4, 2, 3. Misalkan kita mau mencari data kedua, kita cari di mana data kedua itu adalah sama dengan 4. Kalau misalkan kita mencari data kelima, data ini tidak ditemukan karena datanya hanya sampai 4. Dimana itu memudahkan kalau misalkan kita mau mencari data yang dari data yang sangat banyak. Mungkin dari statistika, program statistikanya cukup sekian ya. Eh, Mungkin kita lanjut ke program yang kami buat itu, yaitu kalkulator, di mana ini tuh merupakan kalkulator yang seperti ada di warung-warung gitu untuk penghitungan, di mana kami itu menggunakan button-button yang ini atau menggunakan image yang kita isi coding-codingan, yang dimana ketika mengklik 7 keluar 7 di sini, ketika mengklik kali, di mana operasinya kali, dan si 7 itu dimasukkan ke variabel baru dan diubah dari string ke float, sehingga kita bisa mengkalikan si 7 kali 5 ini dengan 3 kali 5. Sekarang kita mau tambah 35 ini dengan 60, kan hasil 95. Misalkan kita kurang 20 sama dengan ini, misalkan kita bagi 2. Ini tuh untuk menghapus, dari ini tuh backpass ya, ini tuh untuk menghapus ketika semuanya gitu langsung. Nah, ini tuh untuk koma ya, 0,2 misal ditambah 0,2 ditambah 1,2 sama dengan 1,4. Ini button ini untuk
mengkalikan negatif positifnya, di mana ini bisa mengubah positif negatifnya. Mungkin sekian dari program yang tadi kami jelaskan ya. Sepertinya telah dijelaskan semua. Mungkin ini terakhir, di mana ketika kalian pengen mengakhiri programnya, kita tinggal klik button dari exit ini. Kita klik saja, maka otomatis akan keluar dari program. Mungkin penjelasan dari program atau proyek besar kami terkait dengan mata kuliah pemrograman modular cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.